Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novria. Saya dari 11 TKJA ingin mempresentasikan tentang konsep desain atau prototipe kemasan produk barang atau jasa. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep prototipe. Satu, pengertian prototipe. Prototipe adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Fungsi prototipe sebagai alat uji suatu konsep atau proses produk sebelum produk diperbanyak dan dilempar ke pasaran. Yang kedua yaitu kategori dalam prototipe. Kategori dalam prototipe ini terbagi pula atas 4 macam. Yang pertama yaitu prototipe sebagai pembuktian teori. Prototipe sebagai pembuktian teori ini berfungsi untuk menguji kecocokan visual. Pengujian mekanis dilakukan pada produk yang berkaitan dengan aspek arsitektur. Yang kedua yaitu prototipe bentuk. Untuk mendapatkan tes yang berkaitan dengan daya tahan produk untuk memberikan umpan balik mengenai tampilan produk. Itulah dimaksud dengan prototipe bentuk. Yang ketiga yaitu prototipe visual. Prototipe ini digunakan sebagai model palsu dalam pameran produk. Yang keempat, prototipe fungsional. Prototipe fungsional ini digunakan untuk menguji fungsi komponen dalam penggunaan sebenarnya. Yang ketiga yaitu manfaat prototipe. Manfaat prototipe ini terbagi pula atas 4 macam. Yang pertama adalah prototipe digunakan sebagai alat uji suatu produk. Yang kedua, prototipe berfungsi untuk menguji perform jenis bahan. Yang ketiga, prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kamu. Yang keempat yaitu metode prototipe. Metode prototipe ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama, metode non-komputer. Metode non-komputer ini terbagi pula atas 2 macam. Yang pertama yaitu sketsa mock-ups untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, storyboard menggunakan urutan diagram atau gambar. Yang kedua yaitu metode berbasis komputer. Metode berbasis komputer ini ada pula 2 macam. Yang pertama yaitu menirukan lebih banyak kemampuan sistem, dan yang kedua dapat berpusat lebih banyak detail. Selanjutnya yaitu B, konsep desain prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama yaitu desain prototipe perangkat lunak. Desain prototipe perangkat lunak ini terbagi pula atas 4 macam. Yang pertama yaitu desain arsitektur. Desain arsitektur ini digunakan untuk mengembangkan struktur produk modular dan mempresentasikan kontrol antar modul. Yang kedua yaitu desain interface. Desain interface ini yaitu memberikan suatu gambaran mengenai suatu struktur program pada rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga adalah desain prosedural. Desain prosedural ini digunakan untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan dalam satu bahasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu desain coding. Desain coding ini adalah tahap konstruksi yang dibangun dari model. Yang kedua yaitu desain prototipe perangkat keras. Desain prototipe perangkat keras ini merupakan syarat utama dalam mengembangkan produk perangkat keras. Dan ada pula 4 macam poin di sini. Yang satu, membuat cetak biru perangkat keras elektronik. Yang kedua, membuat prototipe perantara. Ketiga, membuat gambaran prototipe. Dan yang keempat, membangun prototipe. Yang ketiga adalah desain prototipe multimedia. Desain prototipe multimedia ini adalah media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, video, animasi secara terintegrasi. Desain prototipe multimedia ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu multimedia linear. Multimedia linear yaitu suatu posisi awal ke suatu posisi akhir dan interferensi pemakai. Yang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah integrasi digital antara teks, grafis, animasi, integrasi tingkat tinggi bagi pemakai individu. Yang terakhir yaitu desain prototipe dalam kemasan produksi. Desain prototipe dalam kemasan produksi ini ada pula 2 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian desain kemasan dan poin kedua proses desain kemasan. Baiklah, kita akan membahas pertama pengertian desain kemasan. Pengertian desain kemasan yaitu istilah desain berasal dari beberapa sarapan bahasa istilah yaitu designo yang secara gramatikal berarti gambar dan kata designer atau Latin sebagai arti kata desain. Desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Yang kedua yaitu proses desain kemasan. Proses desain kemasan ini pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi estetika dan lain-lain. Dalam merancangkan atau mendesain, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu daya tarik kemasan. Daya tarik kemasan ini sangat penting guna menarik stimulus konsumen yang disampaikan produsen sehingga konsumen tertarik. Dan yang kedua yaitu daya
tarik visual. Daya tarik visual ini mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk dan mencakup warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, tipografi, dan tata letak. Baiklah, sekian dulu presentasi saya pada hari ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.